Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Akil Wilda, di kelas keterampilan komunikasi atau kelas komunikasi efektif, di mana kita sampai pada kelas ke-13, yang mana pada kesempatan kelas ke-13 kali ini kita akan bahas satu bahasan dari pembelajaran komunikasi efektif ya, yang ini lebih ke tataran praktis ya, lebih ke tataran implementatif seperti itu. Kita akan belajar terkait tentang manajemen konflik. Nah, teman-teman semuanya, berbicara tentang manajemen konflik ini kita perlu coba merecall kembali ya apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di kelas komunikasi efektif, terutama pada bab komunikasi organisasi atau komunikasi profesional seperti itu. Karena sebagaimana yang sama-sama kita ketahui dan juga mungkin pernah kita alami dalam setiap organisasi, pasti kita pernah merasakan yang namanya atau kita pernah mengalami yang namanya konflik dalam sebuah organisasi. Nah, kita akan coba jelaskan, kita akan coba belajar, kita akan coba bedah ya. Ketika terjadi konflik di satu organisasi, ketika terjadi konflik di satu lembaga, sesungguhnya apa yang terjadi dan bagaimana kita kemudian bisa mengatasinya atau bisa menghadapinya dengan baik dengan teori-teori ataupun dengan konsep-konsep komunikasi efektif yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Oleh karenanya, yuk mari sama-sama kita simak slide demi slide. Oke, teman-teman semuanya, berbicara terkait tentang konflik organisasi, maka konflik organisasi itu tidak selalu bersifat negatif, teman-teman ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Konflik dalam organisasi tidak selalu bersifat negatif. Konflik ya bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dalam keorganisasian. Jadi konflik itu dapat pula kita gunakan sebagai pijakan untuk bisa berubah ya, pijakan untuk bisa berubah ya, tentu ke arah yang lebih baik ya yang kita inginkan seperti itu ya dalam organisasi. Nah, kita pun juga akan bicarakan terkait tentang tingkat-tingkat konflik ya, kemudian juga sebab-sebab konflik ya, kemudian juga situasi-situasi konflik dalam organisasi. Kita akan coba belajar di dalam pembahasan kelas kali ini. Oke, tadi yang perlu digarisbawahi ya definisinya ya, munculnya konflik dalam organisasi tidak selalu bersifat negatif. Dia bisa jadi alasan ataupun pijakan untuk bisa mengadakan perubahan dalam organisasi. Oke teman-teman, kita akan bahas pertama terkait tentang tingkat-tingkat konflik gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang konflik ya, ini ternyata punya tingkatan teman-teman, punya tingkatan yang terjadi yang dan juga kita rasakan. Tingkatan pertama adalah konflik intraperorangan atau konflik di dalam individu, begitu ya, konflik di dalam individu. Kemudian yang kedua adalah konflik antar perorangan. Jadi kalau yang pertama adalah konflik antar individu, di konflik dalam individu, dalam diri kita sendiri ya. Kemudian konflik antar perorangan adalah antar diri dengan diri yang lainnya. Antar kita sebagai individu dengan individu yang lainnya. Nah, itu konflik antar perorangan. Kemudian level ketiga adalah atau tingkat ketiga adalah konflik antar kelompok. Begitu ya, konflik antar kelompok. Ya mungkin bisa dikatakan kelompok itu kan satu kumpulan individu yang terdiri dari dua atau lebih ya individu begitu yang dia mengelompok ya. Dan level keempat adalah konflik antar keorganisasian. Jadi kelompok yang sudah lebih besar, kelompok yang sudah lebih kompleks tata kelolanya dan seterusnya. Itu kita sebut dengan organisasi. Nah, keempat level inilah yang kemudian seringkali ataupun mungkin kita pernah temui atau pernah kita alami ya, entah itu di level individu, di level antar individu, di level antar kelompok ataupun level antar keorganisasian. Ya, tinggal gimana nih kita kemudian mengelolanya. Tinggal bagaimana kita kemudian menghadapi keempat tingkat dari konflik-konflik yang ada ini. Seperti itu. Kita coba jelaskan satu demi satu ya teman-teman ya. Kita mulai dulu dari konflik intra perorangan atau konflik di dalam individu. Teman-teman, bicara tentang konflik di dalam individu, maka ini adalah sebuah keniscayaan. Pernah nggak teman-teman merasakan ada pergolakan batin gitu ya ketika akan memilih sesuatu yang sesuatu itu terdiri dari beberapa macam opsi gitu. Teman-teman pasti akan merasakan pergolakan batin ya. Milih yang mana nih? Milih barang A atau milih barang B gitu ya. Kalau misalkan kita mau makan, teman-teman hendak menuju ke suatu tempat begitu ya, hendak menggunakan eh, kendaraan online begitu ya. Kita menggunakan aplikasi online atau kita menggunakan kendaraan pribadi gitu. Atau seperti apa? Nah, beberapa opsi-opsi yang ada dalam kehidupan kita
bisa jadi sebelum kita ngambil tindakannya, sebelum kita memutuskan kita mau ke yang mana, setidaknya ada yang namanya pergolakan dalam pikiran, ya nggak sih? Ada pergolakan dalam pikiran, pergolakan batin untuk kemudian memilah dan memilih kira-kira saya prefer yang mana dengan segala bentuk pertimbangan, dengan segala bentuk konsekuensi yang ada di setiap opsi yang ada, begitu. Nah, ini ya, makanya konflik intraperorangan, ya, konflik ini muncul dalam diri seorang individu dengan pemikirannya sendiri, gitu, dengan apa yang ada dalam kepalanya sendiri. Nah, individu mengalami semacam tekanan-tekanan dalam dirinya sendiri secara emosional. Jadi, pasti ketika seorang memutuskan untuk memilih satu opsi di antara di atas opsi yang lainnya, gitu ya, kan manusia kan punya banyak opsi ya dalam kehidupannya ya. Ketika dia memilih satu opsi, ya, di luar opsi yang lainnya atau di samping opsi yang lainnya, maka ada referensi atau ada dasar yang kemudian digunakan oleh manusia tersebut, oleh individu tersebut untuk bisa memilih, gitu. Saya memilih naik kendaraan pribadi karena apa? Saya memilih naik kendaraan berbasis aplikasi online karena apa? Begitu kan ya. Jadi akan ada alasan, akan ada referensi yang melandasi kita untuk memilih putusan kita tersebut. Begitu. Itu ya terkait tentang konflik intra perorangan, konflik dalam diri atau di dalam individu. Kita masuk ke step berikutnya, ke tahap berikutnya, ke tingkat berikutnya, yakni konflik antar perorangan. Nah, konflik antar perorangan ini kalau secara definisi kan sudah lebih di atasnya ya. Kalau tadi di dalam individu, kalau ini antara satu individu dengan individu lainnya, orang per orang, begitu. Oleh karenanya kalau kita definisikan konflik antar perorangan ini terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih. Biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang di dalam ataupun di luar organisasi. Jadi kalau tingkatan ini sudah keluar dari dalam diri gitu ya. Jadi satu diri, satu individu, dia punya pemikiran tertentu, dia punya pandangan tertentu, dia berinteraksi dengan orang yang lain, orang atau individu di luar dirinya, ya. Individu yang ada di luar dirinya pun juga memiliki pandangan lain. Nah, ketika ada perbedaan pandangan itu terjadi yang namanya konflik. Gitu. Itu yang jadi namanya konflik. Oke ya, dapat dipahami ya. Saya kira ini mudah untuk dipahami kok. Kemudian, nah, masuk ke level berikutnya, yakni konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini ketika memang sudah tidak lagi berada dalam level atau bertingkatan antar satu dengan satu ya, tapi satu orang individu yang dia berkelompok dua atau lebih begitu membentuk satu kelompok, kemudian dia berinteraksi dengan kelompok yang lainnya. Nah, gitu ya. Ketika satu kelompok berinteraksi dengan kelompok yang lainnya, masing-masing kelompok punya pandangan, masing-masing kelompok punya referensi, masing-masing kelompok punya cara pikir dan seterusnya begitu, atau punya kebijakan yang berbeda gitu, maka ketika berinteraksi akan memunculkan yang namanya konflik gitu. Terjadi apabila di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit kelompok dari kelompok lain. Pertentangan ini bila berlarut-larut akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi terkendala atau mengalami kesulitan. Nah, ini ya, konflik antar kelompok. Tambah lagi level berikutnya, level keempat adalah ketika kelompok sudah semakin advance, sudah semakin kompleks begitu. Nah, ini ya, konflik bisa juga terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Jadi, secara scale atau secara skala sudah berbeda. Kalau kelompok mungkin dua atau lebih individu, kalau organisasian jadi ada beberapa kelompok yang tergabung jadi satu. Ya, mungkin teman-teman bayangin organisasi ada beberapa bidang gitu ya. Bidang A dia punya fokus seperti ini, bidang B dia punya fokus yang seperti ini dan seterusnya. Nah, mungkin di antara bidang-bidang bisa jadi antara ada kelompok dan ketika bidang-bidang tersebut menjadi satu organisasi berinteraksi dengan organisasi lain, ketika ada perbedaan pandangan di antara kedua organisasi tersebut, maka disitulah terjadi yang namanya konflik. Begitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi kita bicara tentang tingkatan-tingkatan dalam konflik, ya. Sekarang kita bicara tentang sebab-sebab konflik itu terjadi. Apa sih yang menyebabkan konflik itu terjadi, gitu ya? Apakah dia langsung secara otomatis terjadi ketika ada perbedaan pendapat? Nah, kita akan coba lihat ya. Sebab-sebab konflik, ya. Di sini secara singkat nanti kan kita udah bahas detailnya one by one, slide by slide ya. Kalau secara resume kita baca sebab-sebab konflik adalah salah salah beberapa poinnya ya, salah berapa nih? Salah 5 poinnya adalah pertama persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka.
ya, persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. Kemudian yang kedua, ketergantungan tugas atau interdependence. Seperti apa nih? Nah, kita akan coba simak ya di slide-nya. Kemudian kekaburan atas batas bidang kerja. Jadi ketidakjelasan batas-batas di bidang kerja masing-masing. Ini kita konteksnya organisasi ya. Kemudian yang keempat, kriteria kinerja yang tidak sesuai. Jadi ada kinerja yang dia punya alat ukur yang tidak sesuai. Kemudian perbedaan-perbedaan tujuan dan juga prioritas. Nah, ini kalau kita ngomongin organisasi amat sangat relate ya ataupun relevan ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. Nah, eh, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang organisasi, maka ketika kita mencoba untuk menjalankan satu aktivitas atau satu program kerja itu kan pasti akan menuju satu satu titik ya. Apa itu visi dan misi organisasi tersebut gitu. Nah, untuk menjalankan satu aktivitas kan butuh yang namanya resource, kan butuh yang namanya sumber daya dong. Nggak mungkin nggak. Misalkan apa kayak uang, waktu dan seterusnya. Uang, waktu, manusia itu sendiri itu semuanya terbatas. Nggak mungkin tidak terbatas gitu. Semua terbatas. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara tentang bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas itu, maka ya ada saja tuh di perjalanannya gitu kita akan menghadapi yang namanya konflik kita inginnya sesuatu yang ideal tapi secara sumber daya nggak bisa mencukupi kan gitu ya. Nah itu kan ada pertentangan, itu ada perdebatan gitu ya di situ ya. Setiap divisi dalam organisasi ini misalkan ya, setiap divisi dalam organisasi akan berlomba untuk mendapatkan bagian dari alokasi sumber daya yang ada. Nah ini ya misalkan sedang menyusun rencana anggaran ya, rencana anggaran belanja organisasi, misalkan seperti itu. Pasti setiap organisasi punya argumentasi tertentu. Kenapa saya harus dikasih lebih dibandingkan dengan di bidang yang lain? Sorry, bidang satu akan punya argumentasi lebih untuk bisa mendapatkan apa anggaran yang lebih dibandingkan dengan bidang lain. Masing-masing menginginkan alokasi sumber daya yang banyak agar dapat mempercepat pertumbuhan, kemajuan dan pengembangan dalam divisi. Karena adanya persaingan tersebut akan memicu timbulnya konflik. Gitu ya. Kebayang ya eh, apa kerangkanya ya. Oke, lanjut kedua, ketergantungan tugas atau interdependence. Nah, apa ini? Nah, ketika kita bicara dalam organisasi, maka dapat dipastikan ada ketergantungan antara dua individu atau kelompok untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Nah, apabila antara dua pihak itu ada perbedaan prioritas, kemungkinan muncul konflik akan semakin besar. Semakin perbedaan dipertahankan, kemungkinan konflik juga akan lebih besar bahkan lebih lama. Teman-teman pernah nggak dalam organisasi teman-teman merasa wah kayaknya saya harus ikut si B nih gitu sebagai ketua bidang saya karena saya mikir nih si B orangnya rasional banget nih gitu. Saya eh, mau nih apa berusaha untuk ngikutin dia lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa bisa jadi apa istilahnya ya orang yang bersamanya terus gitu ya. Nah, tapi ada orang di bidang lain gitu yang merasa wah si B ini agak kurang ini dia terlalu keras kepala nih gitu. Saya merasa orang yang si C ini saya menurut saya kalau dia berpendapat lebih lebih apa ya istilahnya lebih melihat keadaan, lebih realistis begitu. Saya oleh karena saya memilih untuk bisa dekat-dekat atau ketergantungan sama orang C gitu. Jadi masing-masing orang, masing-masing anggota dia punya preferensi atas leader-leader di dalam organisasi tersebut gitu. Nah, ketika leader-leader itu saling saling berbeda pendapat, gitu ya, saling apa ya istilahnya ya berdebat dan seterusnya atas satu satu hal yang ada dalam organisasi tersebut gitu ya, maka ya anggota-anggota yang istilahnya yang nyangkut ke leader tersebut gitu ya dia akan juga berkonflik juga gitu. Dia akan berkonflik juga. Nah, ini ketergantungan terhadap uh, seseorang ataupun tugas yang ada di dalam organisasi atau bahasanya adalah interdependence begitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan yang namanya konflik di dalam organisasi. Oke, lanjut. Kekaburan batasan-batasan bidang kerja. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi dengan bidang-bidang kerjanya, pasti punya yang namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi begitu ya. Nah, ketika dalam organisasi tidak jelas yang namanya tupoksi masing-masing bidang atau tupoksi masing-masing divisi, maka akan repot tuh nanti dalam pengelolaannya. Ada saja yang namanya ketidakjelasan batas-batas. Ketidakjelasan batas-batas akan mengakibatkan setiap anggota dalam satu bidang dia akan bingung nih, area saya mana gitu. Jangan sampai area saya sudah dikerjakan sama area yang lain gitu.
Atau bahkan sebaliknya, area area yang sesungguhnya di area yang sesungguhnya penting karena masing-masing merasa oh kayaknya itu areanya dia, satunya lagi oh itu areanya dia nih gitu. Jadi saling meniadakan pada akhirnya, dan pada akhirnya aktivitas tersebut tidak ada yang lakukan gitu. Area tersebut tidak ada yang bertanggung jawab terhadap di atasnya gitu. Nah, itu yang akan repot. Nah, oleh karenanya di awal perlu dalam sebuah organisasi perlu dijelaskan atau didefinisi kira-kira batasan-batasan apa saja dalam setiap bidang dalam organisasi tersebut, supaya masing-masing jelas nih area of control-nya gitu ya, supaya masing-masing jelas tanggung jawabnya mana saja. Oke, gitu ya. Ini yang poin tiga, sesuatu yang bisa mengakibatkan konflik dalam organisasi. Yang keempat, kriteria kinerja yang tidak sesuai. Jadi sama, ketika sudah punya tupoksi pasti punya target. Kalau bahasa sekarang ada yang namanya KPI ataupun OKR gitu ya. Key Performance Indicator, atau ada yang namanya Objective and Key Result setiap bidangnya. Nah, Objective and Key Result setiap bidangnya itu diturunkan dalam berapa kriteria-kriteria kinerja gitu ya. Turunannya apa saja. Key Result, misalkan Key Result A dia punya kriteria kinerjanya apa saja, A, B, C, D, E gitu ya. Nah, ketika misalkan ada kriteria kinerja tidak sesuai begitu, apalagi dalam ketika kita mencoba untuk monitoring evaluasi kinerja setiap SDM atau setiap anggota dalam organisasi tersebut, maka ya akan terjadi konflik gitu ya. Mungkin SDM tertentu ya atau si anggota sudah merasa wah saya sudah menjalankan baik nih gitu, tapi secara data nih lihat nih gitu tidak sesuai dengan target-target yang ada. Nah, kan biasanya seperti itu. Nah, itulah terjadi konflik di situ. Itulah jadi yang namanya konflik. Oke, kemudian yang selanjutnya perbedaan-perbedaan tujuan dan prioritas pasti ya. Jadi organisasi punya tujuan, ketika ada satu organisasi dengan organisasi yang lainnya dia beda tujuan, ketika ketemu dan berinteraksi dalam satu isu tertentu dan isu tertentu dilihat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, maka di situ terjadi yang namanya konflik begitu. Gitu ya. Begitu juga dengan ketika di dalam organisasi gitu. Atau sub bidang ataupun bidang ataupun divisi ya punya pandangan berbeda terhadap mau dibawa kemana nih organisasi, dan siapa yang menjadi prioritas dalam organisasi tersebut begitu. Bidang mana nih? Apakah bidang program, apakah bidang fundraising, apakah bidang apa dan seterusnya gitu. Mana yang lebih penting gitu ya. Nah, itu yang seringkali dirasakan terjadinya konflik di situ awal mulanya. Oleh karenanya seorang leader dalam sebuah organisasi perlu bijak gitu ya dalam kemudian mengelola perbedaan-perbedaan yang ada dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, ini kita akan bahas terkait tentang situasi-situasi konflik dalam organisasi. Situasi-situasi konflik dalam organisasi. Pertama, kita akan bahas tipe-tipe situasi konflik, dan yang kedua, kita akan bahas terkait tentang fase-fase konflik. Jadi, kalau kita bicara konflik, ternyata dia punya berbagai jenis atau berbagai tipe, dan juga ada tahapan-tahapannya, ada pentahapannya. Oke, kita belajar satu persatu ya. Nah, ini teman-teman, tipe-tipe situasi konflik. Jadi konflik itu ada berapa tipe nih? Yang pertama adalah konflik vertikal. Ya, jelas ya, vertikal ya. Antara atasan dan bawahan, antara leader dengan subordinatnya, antara superordinat dengan subordinatnya, antara leader dengan membernya, begitu. Ya, terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Misalkan member tidak mau dikasih tahu, tidak mau dievaluasi, atau tidak mau dikasih nasihat gitu ya, dan juga sebaliknya, misalkan leader tidak mau dikasih masukan dan seterusnya. Ada saja beberapa kendala atau beberapa hal yang menyebabkan terjadi yang namanya konflik vertikal ini. Kemudian konflik horizontal terjadi antar karyawan atau antar anggota, antar member, gitu. Atau antar leader bidang atau antar pimpinan bidang, gitu ya, atau antar ketua bidang, bisa juga seperti itu untuk konflik horizontal. Yang ketiga adalah konflik garis staf. Nah, apa itu konflik garis staf? Bila konflik terjadi antara staf pada bidang tertentu. Jadi, misalkan kalau kita bicara tentang organisasi, dia di itu ada bidang satu, bidang lainnya. Nah, itu ya. Jadi bidang satu dia punya konflik di bidang lain. Tapi sama-sama staff gitu ya. Nah, itu hampir mirip horizontal, cuman dia beda beda ini ya. Beda beda apa namanya? Beda bidang gitu. Itu konflik garis staf. Kemudian konflik peranan. Jadi bila komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan. Jadi tidak sesuai nih gitu. Misalkan di bidang program, tapi si anggota tersebut dikasih tugas untuk menjalani bidang humas gitu ya, suruh berjejaring sama media gitu misalkan. Gitu. Itu kan nggak sesuai ya.
dengan area of responsibility dia di awal gitu ya di bidang program tersebut. Jadi ketika dia tidak jelas di awal didefinisikan maka ya akan terjadi yang namanya konflik ya, termasuk konflik peranan ini. Jadi ada empat ya dalam organisasi: konflik vertikal, horizontal, dari staff dan juga peranan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini fase-fase konflik nih, tahapan-tahapannya nih. Ketika kita berada dalam satu perbedaan begitu ya, atau konflik. Nah, ini sesungguhnya fase-fase yang terjadi. Kalau kita coba bedah. Pertama adalah fase klasik. Fase klasik adalah konflik bisa muncul tapi bersifat sementara dan harus diselesaikan oleh pihak manajemen. Jadi, fase klasik ini ya pasti muncul ya. Ya seringkali kita alami lah walaupun ya kita menganggapnya ya santai-santai aja gitu, menganggapnya ya biasa-biasa aja, langsung kita selesaikan gitu. Ya udah kita agree to disagree kan biasanya gitu ya, kita sepakat untuk tidak sepakat begitu saja seperti itu. Atau juga fase hubungan antara manusia, konflik itu ada tapi bisa dihindari dan juga perlu diatasi. Jadi yang pertama fase klasik ya dia bisa muncul sifat sementara, kalau hubungan antar manusia dia lebih lebih mendasar gitu ya. Ya ketika ada persaingan antar individu dan seterusnya gitu ya, itu pilihannya dua, bisa dihindari atau diatasi gitu ya, bisa dihindari atau diatasi, tergantung kita mau mau pilih yang mana gitu ya. Masing-masing punya konsekuensinya begitu. Kemudian fase kontemporer. Fase kontemporer ini konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan organisasi. Konflik merupakan kenyataan hidup yang harus dipahami dan bukan ditentang. Jadi eh, fase-fase konflik ini sesungguhnya ini kita bisa lihat perkembangan dari bagaimana konflik itu dimaknai, sebenarnya seperti itu ya, bagaimana konflik itu dimaknai dalam organisasi ya. Dan yang terakhir adalah fase kontemporer ya, kita maknai bahwa konflik itu ya itu sebuah keniscayaan dalam sebuah organisasi, tidak bisa tidak. Ketika kita istilahnya apa ya, ingin ingin aktif dalam sebuah organisasi begitu, maka kita perlu siap-siap gitu akan hadirnya konflik di kehidupan kita. Ya pasti akan ketemu konflik, nggak mungkin enggak gitu. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan cara pikir dan seterusnya gitu ya. Kalau kita berorganisasi pasti akan ketemu itu. Inilah makanya yang saya katakan, bicara tentang organisasi maka adalah sebuah keniscayaan ketika kita nantinya akan menemui yang namanya konflik begitu. Itu ya. Itu fase-fase konflik. Nah, kita akan coba bahas lagi terkait tentang manajemen konflik nih. Manajemen konflik ya, bahwa ya tadi ketika kita bicara tentang konflik kan dua pilihannya ya, dihindari ataupun diatasi. Nah, ini yang bab yang poin yang kedua ini yang kita akan coba bahas ya, bagaimana kita mengatasi. Karena kalau menghindari konflik, saya rasa walaupun dihindari seperti apapun ya, kita akan ketemu-ketemu juga gitu. Kita akan ketemu-ketemu juga. Makanya ketika punya masalah, ketika punya konflik yang kita rasakan gitu, maka kita hadapi gitu. Kita selesaikan, kalau bisa kita selesaikan sampai tuntas. Nah, mengelola konflik berarti kita harus meyakini bahwa konflik memiliki peran dalam rangka pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Nah, ini coba kita dalemin lagi nih aspek why-nya nih. Jadi adanya konflik itu sesungguhnya tadi ya di slide yang pertama ya, konflik itu tidak selalu negatif ya, karena itu bisa berarti pijakan kita untuk bisa lebih baik lagi untuk bertumbuh begitu. Maka kita perlu pastikan konflik yang terjadi itu adalah konflik yang kita gunakan sebagai cara kita untuk bisa bertumbuh atau cara organisasi untuk bisa bertumbuh begitu. Nah, mengelola konflik perlu skala prioritas agar tidak menimbulkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi antara fungsi dan juga divisi dalam organisasi. Jadi eh, apa ya istilahnya ya, ketika kita dihadapkan pada satu konflik perbedaan pandangan dalam organisasi, kita perlu prioritaskan. Banyak ya yang namanya perbedaan pandangan, pasti nggak hanya di satu bidang aja, nggak satu bisa ya, nggak hanya di satu isu aja, kan banyak. Nah, pilihlah mana saja isu-isu yang sekiranya em, prioritas buat buat organisasi, penting atau urgent buat dipecahkan atau diselesaikan dalam organisasi. Misalkan terkait tentang em, misalkan kita bicara tentang organisasi mahasiswa ya, mau ngadain event gitu. Nah, ngadain event lebih bahas atau lebih prioritas untuk ngebahas isu terkait tentang tempatnya di mana atau yang diundang siapa. Nah, itu kan sebenarnya apa ya, bentuk skala prioritas yang seringkali dipertentangkan atau diperdebatkan ya dalam sebuah organisasi atau dalam kita mencoba untuk melaksanakan suatu aktivitas dalam organisasi tersebut seperti itu. Oleh karenanya ya perlu nih keterampilan, perlu bagaimana kita cakap dalam mengelola konflik tersebut.
Oke, nah ini tiga hal pokok dalam konflik yang perlu kita sama-sama ketahui. Pertama, konflik berkaitan dengan perilaku. Terbuka bisa muncul karena adanya ketidaksetujuan antar individu dan kelompok yang dibiarkan memuncak. Ini jelas ya. Yang kedua, konflik muncul karena adanya dua persepsi yang berbeda. Ya, jelas ya, ini seringkali kita ulang di beberapa slide tadi. Kemudian yang ketiga, adanya perilaku yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak untuk menghalangi tujuan pihak lain. Nah ini, kadang-kala ada yang secara sengaja gitu, membuat atau merekayasa terjadinya konflik gitu. Karena mungkin ada satu pihak yang tidak suka dengan pihak lain, ada satu individu yang tidak suka dengan individu lain, ada satu orang yang tidak suka dengan capaian atau dengan kinerja orang lain. Ada saja bisa direkayasa. Nah ini yang bisa kita pahami dari adanya konflik. Nah, kita masuk ke bab metode penyelesaian konflik nih. Kalau tadi kita sudah mengenal konflik itu apa sih, tipe-tipenya apa, kemudian fase pemaknaannya apa saja yang berkembang begitu. Nah, sekarang kita coba bergerak ke ketika ada konflik, ya kita coba manage gitu ya, kita coba kelola. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Gitu ya, gimana cara menyelesaikannya? Setidaknya ada tiga hal, teman-teman. Tiga hal yang bisa kita pakai atau kita gunakan dalam menyelesaikan yang namanya konflik. Ada tiga hal. Yang pertama adalah dominasi dan penekanan. Dominasi dan penekanan. Yang kedua adalah kompromi. Yang ketiga adalah pemecahan masalah integratif. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, ini adalah dominasi dan penekanan. Jadi dominasi atau kekerasan yang bersifat penekanan statik. Jadi poin yang pertama ini dia lebih sifatnya lebih otoritarian sebenarnya, gitu ya, lebih otoriter. Gitu. Jadi mementingkan atau mengutamakan yang namanya ketaatan pada siapa pemimpinnya, gitu. Ketaatan harus dilakukan oleh pihak yang kalah pada otoritas yang lebih tinggi atau kekuatan yang lebih besar. Jadi di sini ada relasi kuasa nih yang bermain. Seorang pemimpin pasti dia punya otoritas. Seorang leader dia pasti punya otoritas lebih dibandingkan dengan membernya, dengan anggotanya. Gitu. Oleh karenanya dominasi leader dalam poin yang pertama ini penting gitu untuk kemudian memutuskan ketika ada konflik-konflik yang terjadi gitu. Gitu ya. Jadi lebih ke tataran otoritarianis seperti itu. Kemudian yang poin yang kedua ketika bicara tentang dominasi dan penekanan adalah dia meredakan atau menenangkan. Metode ini lebih terasa diplomatis dalam upaya menekan dan meminimalkan ketidaksepahaman. Jadi ketika ada yang dua anggota yang bersengketa gitu atau berbeda pendapat, nah hadiran leader tuh langsung pokoknya harus seperti ini, ya mau nggak mau eh, setuju atau tidak kita jalan dengan cara ini. Gitu. Jadi ketika si pemimpin sudah bicara itu, ya pasti ada saja tuh member yang bukan diambil ya sesuai dengan pendapatnya pemimpin gitu. Ada yang sesuai dan enggak gitu. Nah yang enggak dia harus ya udah ngikut gitu karena pemimpinnya udah berkata itu. Pemimpin sebagai satu simbol atau satu satu apa ya pihak yang dia memiliki otoritas begitu dia sudah menyampaikan A sebagai kebijakan yang harus diikutinya gitu. Jadi ada dominansi di situ, ada penekanan di situ yang dilakukan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kompromi. Nah, ini jalan tengah. Jadi bermusyawarah. Jadi ini adalah em, ketika kita memilih jalan ini adalah kita harus melalui yang namanya musyawarah-musyawarah gitu. Ya. Nah, apa saja poinnya? Pertama, pemisahan. Jadi pihak-pihak yang berkonflik dipisah sampai menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Jadi dijauhkan dulu nih. Makanya kalau bicara tentang bab ini perlu ada penengah, perlu ada mediator. Nah, pemimpin pun juga bisa berfungsi sebagai mediator ketika ada yang namanya konflik yang terjadi. Jadi pisahkan dulu, coba difikirkan masing-masing pihak, kasih ruang untuk bisa memikirkan benar nggak nih yang dipilih, benar nggak yang difikirkan begitu ya sebelum sebelum konfliknya tambah besar dan tambah sulit untuk kemudian diatasi. Kemudian yang kedua adalah arbitrasi. Apa itu arbitrasi? Adanya peran orang ketiga sebagai penengah. Nah ini tadi ya arbiter, arbitrase, arbitrase mediator begitu. Nah, itu fungsinya sama tuh. Ada orang ketiga yang berfungsi sebagai penengah. Kembali ke aturan yang berlaku saat tidak ditemukan titik temu antara kedua pihak yang bermasalah. Jadi lagi kalau kita bicara tentang ada dua pihak yang bermasalah, udah ditengahin, kita tetap mata kok nggak ketemu-ketemu, nggak selesai-selesai, maka kembali pada aturan yang berlaku. Kembali pada konstitusi yang berlaku, bernegara gitu ya. Kembali pada konstitusi yang berlaku. Nah, ini terkait tentang kompromi ataupun jalan tengah. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah secara integratif. Apa itu? Nah, ini ada beberapa hal nih. Pertama, konsensus. Jadi sengaja dipertemukan untuk mencapai solusi terbaik, ya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan cepat.
Jadi konsensus ini adalah menuju satu titik yang disepakati bersama. Walaupun emang poin ini agak susah ya, karena em, bisa jadi satu pihak dengan pihak lainnya kekeh gitu. Satu pihak dengan pihak lainnya em, berjuang agar poinnya digolkan gitu. Berjuang agar pendapatnya dipakai gitu ya. Tapi ini adalah cara yang baik gitu. Kalau kita bicara konsensus, ya bisa jadi pendapat ideal si A akan diturunkan gitu ya. Begitu juga pendapat ideal si B akan diturunkan sehingga dia ketemu di tengah. Nah, itulah konsensus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konfrontasi. Tiap pihak mengemukakan pandangan masing-masing secara langsung dan terbuka. Jadi di dalam sebuah forum begitu ya, ketika dua pihak yang saling berkonflik menyampaikan argumentasinya, landasannya kenapa dia berpandangan seperti itu gitu ya, saling menyampaikan secara langsung dan terbuka, itu namanya konfrontasi. Maka konfrontasi sebenarnya tidak tidak secara langsung kita artikan ini ya, konflik atau sesuatu yang negatif yang harus dihindari ya, enggak ya. Tapi ketika kita konfront, menyampaikan secara langsung dan terbuka dalam dalam forum yang bisa dikonsumsi ataupun diakses oleh banyak orang, itu bentuknya itu adalah bentuk konfrontasi. Kemudian penentu tujuan, menentukan tujuan akhir ke depan yang lebih tinggi dengan kesepakatan bersama. Jadi kembali lagi pada tujuan. Kalau tadi ya poin yang ini kompromi jalan tengah, kembali ke aturan. Kalau di sini lebih ke gimana ketika kita meng-highlight kira-kira apa sih yang mau kita tuju nih, gitu. Kita kembali deh, kita fokus deh ke apa yang kita tuju nih, gitu. Jadi lebih ke situ. Dan tujuan, menentukan tujuan akhir ke depan yang lebih tinggi dengan kesepakatan bersama. Nah, ini ya, memahami konflik ada ilustrasinya nih ya. I need someone who will ask the tough questions no matter how risky gitu ya. Jadi kadangkala pertanyaan sulit dalam sebuah kondisi, dalam sebuah situasi itu diperlukan gitu. Untuk apa? Untuk buat kita lebih lebih apa ya istilahnya ya, lebih bisa terbantu untuk menyelesaikan ataupun lebih bisa terbantu untuk bisa menuju satu titik, satu tujuan gitu. Seperti hal ini nih. Gitu. Ada risiko-risiko yang terjadi tapi dia harus jalani gitu. Tapi risiko itu harus dihadapin, nggak bisa dihindarin gitu. Nah, itulah kehidupan ya, teman-teman ya. Nah, kesimpulannya, konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu atau banyak kepala dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan berbeda satu sama lainnya. Jadi bicara tentang konflik, jangan dulu ngeri dengan kata-katanya konflik itu, wah konflik. Nah, ternyata enggak juga. Konflik itu suatu hal yang niscaya, satu hal yang pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, tinggal bagaimana kita manage-nya gitu. Jangan sampai konflik yang terjadi malah membuat kita kontraproduktif dengan ya bagaimana kita bisa menjadi seorang yang punya kontribusi positif di organisasi tersebut. Jadi kan setiap konflik itu menjadi cara kita untuk bisa lebih baik lagi, entah secara individu ataupun entah secara kelompok ataupun secara organisasi. Nah, itu teman-teman ya, terkait tentang kelas ini, kelas ke-13 terkait tentang manajemen konflik. Nah, ini bahan bacaannya yang bisa teman-teman bisa baca ya, ada 3 hal. Di organisasi dan berorganisasian, kemudian ada organizational behavior, dan juga ada perilaku organisasi dan psikologi personal. Ya, silakan bisa dibahas atau bisa bisa dilihat. Gitu. Itu mungkin teman-teman. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga apa yang dibahas, apa yang disusulkan pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan dan juga menambah insight buat teman-teman semuanya. Terutama dalam konteks teman-teman nanti berorganisasi ya, ini bisa sangat diaplikasikan, sangat diimplementasikan begitu. Tidak harus dihindari yang namanya konflik, hadapi gitu ya, karena itu dengan kita menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik, kita bisa bertumbuh gitu, kita bisa meningkatkan kapasitas kita, kita bisa menaik kelaskan kita dalam sebuah organisasi. Itu terima kasih banyak. Kalau ada salah kata mohon-mohon bisa dikoreksi ya di kolom komen. Kalau ada pertanyaan pun juga bisa silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.